kau bikin aku penasaran. Terus terang, sudah lama aku menginginkanmu. Aku kangen kepadamu. Kau telah buat aku tergila-gila. Mampu kebayang. Di mana ayah menyimpan uangnya? Di laci ini tidak ada. Kosong. Cuma ada beberapa lembar daun rontal syairnya. Tidak mungkin ayah tak punya uang. Beberapa hari ini beliau memang tak memberiku uang saku yang cukup. Mungkin takut aku ngeluyur malam-malam. Benar-benar tidak ada. Kosong. Aku betul-betul butuh uang sekarang ini. Paling tidak sejumlah uang kepeng perak harus kukantongi untuk pergi ke desa Tumpi Angin. Apa mungkin aku harus mengambil barang untuk kujual? Tapi aku tidak tahu barang yang mana yang cukup berharga untuk dijual. Di sini juga tidak ada. Di sana tidak ada, di sini tidak ada. Di mana sebenarnya ayah menyimpan uang kepeng peraknya? Semua laci meja yang kubuka isinya cuma daun-daun rontal tulisan syairnya. Ternyata si tua Arya Dwi Pangga itu pelit sekali. Ya, pasti ayah menyimpan uang kepeng peraknya di lemari pakaian yang tersembunyi di sudut pembaringannya itu. Lemari itu yang lolos dari perhatianku. Pasti disitulah uang kepeng peraknya disembunyikan. Panji Ketawang nampak sempringah mendapatkan ada satu lemari yang lolos dari pengamatannya. Wajah yang tadinya kusut karena kesal dan nyaris putus asa, kini cerah dan berbinar-binar. Dengan penuh harapan, didekatinya lemari di sudut ruang pembaringan ayahnya itu. Ini dia uang itu. Panji Ketawang, akhirnya kau dapatkan juga uang kepeng perak yang bisa membawamu bersenang-senang ke desa Tumpi Angin. Ya, sekarang aku punya sejumlah uang kepeng perak yang akan mengantarku menemui jalir bernama Nyi Lempit. Nyi Lempit, tunggulah Panji Ketawang, tunggulah. Malam nanti kita akan bersenang-senang. Malam nanti akan kita lewati berdua tanpa ada yang boleh mengganggu. Malam harinya, Panji Ketawang sudah berada di atas kudanya menuju desa Tumpi Angin. Kali ini entah mengapa dia tak ingin diganggu. Dua temannya Sidu dan Simpar tidak diajaknya serta. Panji Ketawang melarikan kudanya seperti dikejar hantu. Dia tak sabar ingin secepatnya sampai ke desa Tumpi Angin. Malam memang belum begitu larut. Angin dingin mulai merambah permukaan tanah. Panji Ketawang terus melarikan kudanya tanpa menengok kiri dan kanan. Nampaknya sepi sekali malam ini. Hanya ada beberapa pengunjung. Apakah karena bukan hari libur atau hari Anggara, maka hanya beberapa orang saja yang mencari kesenangan di desa Tumpi Angin ini? Peduli apa dengan orang lain? Yang penting aku bisa ketemu dengan Nyi Lempit. Sudah beberapa hari ini aku tidak menatap wajahnya, senyumnya, dan melihat lenggang-lenggungnya. Aku kangen sekali. Kedai tempat biasa aku singgah pun tampaknya tidak seberapa banyak pengunjung. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Nyi Lempit sedang kosong. Kesempatan bagiku untuk berada lama-lama di dekatnya.
Panji Ketawang senyum-senyum kecil, melangkah menuju kedai di tempat mana biasanya dia dan dua temannya duduk minum-minum. Beberapa jalir yang mengenalnya menyapa ramah dan genit, namun Panji tak menanggapinya, karena di matanya hanya ada Nyi Lempit, jalir yang paling muda dan cantik jelita. Tuan Panji, silakan Tuan, silakan. Loh, kok sendirian? Biasanya bertiga. Sudahlah, jangan banyak tanya. Ambilkan aku beberapa tuak. Ayo. Baik Tuan, baik. Sebentar saya ambilkan. Tidak kulihat ada Nyi Lempit di sini. Apa dia di bawah tamunya? Selamat malam Kakang Panji. Sudah lama Kang Panji tidak kemari? Repot ya? Iya. Aku banyak pekerjaan. Dan baru sekarang aku ada kesempatan kemari. Oh, pantes. Sebab hampir setiap malam saya selalu memperhatikan satu-satu pengunjung. Ya, kalau ada Kang Panji. Tapi yang saya tunggu tak pernah kelihatan. Ternyata baru sekarang Kang Panji muncul. Nini Kembur, aku tidak melihat Nyi Lempit. Kemana? Tadi ada. Saya baru saja ngomong-ngomong sama dia. Ngomong-ngomong soal apa? Ya, kalau perempuan lagi ngomong, lantas apa lagi kalau bukan soal laki-laki? Oh, apakah juga membicarakan soal aku? Tentu saja, Kang. Soalnya Kang Panji di sini sudah dikenal. Siapa saja pasti tahu siapa itu Panji Ketawang. Seorang pemuda yang tampan, royal, dan pintar merebut hati wanita. Ini bisa saja. Betul, Kang. Setiap jalir yang ada di desa Tumpi Angin ini sudah akrab dengan nama Kang Panji Ketawang. Tapi Nyi Lempit kenapa tidak ada perhatian kepadaku? Siapa bilang? Kang Panji saja yang tidak tahu. Oh ya? Lalu? Dia suka cerita sama saya. Pemuda yang tampan dan pintar bersyair itu namanya Panji Ketawang ya? Saya jawab saja dengan angkuh, iya. Memangnya kamu mau kenal sama dia? Dia malu-malu. Katanya, mana mungkin perempuan seperti saya mau didekatinya. Saya tertawa dalam hati. Dia kan pasti lebih segalanya daripada saya. Kok jadi rendah diri begitu ya? Lalu apa lagi katanya tentang aku? Dia bilang Ayolah Nini, kau kan teman baikku. Katakan, ayo. Sejak kapan Kang Panji jadi tidak sabaran? Sepertinya waktu saya kenal pertama dulu Kang Panji penyabar. Sekarang sudah lama tidak ketemu, kok berubah jadi begini? Alah, sudahlah. Kau akan kuberi beberapa puluh kepeng kalau kau mau cerita tentang Nyi Lempit. Kang Panji sudah tidak senang dengan saya ya? Bukan begitu Nini, aku tetap sayang. Panji Ketawang tidak pernah bosan pada air yang memercik kau. Nama saya Nini Kembur. Iya. Nini Kembur itu kan artinya percikan air. Air yang jernih dan sejuk. Nah, percikan air seperti itulah yang selalu dirindukan oleh Panji Ketawang. Kamu ngerti kan? Apakah malam ini Kang Panji ingin ditemani oleh Nyi Lempit? Nini tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Malam ini sampai malam-malam berikutnya, aku akan menetap di Tumpi Angin. Kang Panji tidak akan pulang lagi? Bukan tidak pulang lagi, tapi untuk menginap beberapa hari. Wah, Kang Panji sedang banyak uang ya? Pokoknya cukuplah kalau untuk Nini dan Nyi Lempit saja. Jadi sekarang saya panggil Nyi Lempit? Iya, panggil. Ayo cepat panggil. Tapi Kang Panji belum kasih saya uang. Oh iya. Ini, ambillah. Terima kasih Kang Panji. Tapi nanti kalau sudah sama Nyi Lempit, saya jangan dilupakan ya. Tidak. Tentu saja tidak, manis. Tuan Panji, ini tuak yang Tuan pesan. Cuma 3 guci, Tuan. Gampang, nanti tambah lagi. Tapi kenapa lama? Tadi saya sudah siap mengantarkannya, Tuan. Lalu? Tapi
Saya lihat Tuan Panji sedang ngomong serius sama Nini Kembur. Jadi saya sungkan, Tuan. Aku ngomong serius cuma soal Nyi Lempit. Oh, ada. Nyi Lempit ada, Tuan. Saya panggil ya. Sudah, tidak usah. Aku sudah menyuruh Nini Kembur memanggilnya. Wah, malam ini Tuan Panji beruntung. Karena sedang tidak banyak pengunjung. Sebab Nyi Lempit itu kalau Tuan terlambat sedikit, wah, sudah kedugaan orang. Oh, tapi jangan khawatir, Tuan. Soalnya yang saya tahu nih, Nyi Lempit sendiri suka sekali pada Tuan Panji. Hei, kau tahu dari mana? Loh, lawong saya sehari-hari di sini kok. Tentu saja saya tahu. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Oh iya, maaf. Saya malah mengganggu Tuan bersenang-senang. Mari, silakan minum dan menikmati apa yang ada, Tuan. Nah, sudah. Sana pergi. Aku sedang tak ingin diganggu. Iya, maaf, Tuan. Maaf. Permisi. Maaf, Tuan yang bernama Panji Ketawang. Jangan panggil aku Tuan. Jadi, saya harus memanggil Tuan? Panji Ketawang, itu sudah cukup. Tetapi, ya, saya... atau terserah. Panggil apa saja, yang penting akrab. Kakang Panji. Ya, begitu lebih baik bukan? Ayo kita minum, Lempit. Saya tidak biasa minum tuak. Sedikit saja. Maaf, saya betul-betul tidak bisa dan tidak biasa. Ini kan cuma tuak legen, bukan arak. Bagi saya, dua-duanya sama. Tidak terbiasa. Baiklah, aku minum sendiri ya. Silakan, Tuan. Kakang Panji. Sudah lama aku menginginkan saat-saat seperti ini. Bahkan jadi suatu kerinduan yang mendesak-desak. Tapi Nyi Lempit selalu tak ada waktu buat Panji Ketawang. Tidak begitu, Kang. Sebenarnya hanya soal waktu. Soal waktu? Waktu itu kan saya belum begitu kenal dengan Kang Panji. Dan waktu itu juga saya kan tidak mungkin mengecewakan tamu-tamu saya. Tapi sudahlah, teman saya Nini Kembur pasti sudah menceritakannya. Saya malu kalau disuruh terus terang. Baiklah. Kau tidak perlu berterus terang. Karena matamu sendiri telah mengatakannya. Dan aku suka matamu itu. Juga hidungmu yang pangil ini. Juga bibirmu yang lembut dan merah merekah. Kakang Panji, Kakang pandai meruntuh hati seorang wanita. Ini kenyataan, Nyi Lempit. Sebab aku tidak pernah bicara tanpa adanya suatu kenyataan. Kau percaya itu? Sudah, Kang Panji jangan melayu terus. Apakah salah jika aku mengagumi segala karunia yang ada pada dirimu? Terus terang, Nyi Lempit, kau paling manis dari yang termanis di desa Tumpiangin ini. Kakang. Rambutmu yang tergerai panjang sepinggang, kulitmu yang kuning langsat dan bersih, juga tutur katamu yang lemah lembut, dan gerak tubuhmu yang aduhai kemuliaan. Sudah, Nyi Lempit, aku ingin berbicara sedikit serius kepadamu. Tapi rasanya keadaan sekeliling kita kurang mendukung. Bagaimana kalau kita... Kalau begitu kita bicara di dalam saja, Kang. Ya, itulah yang kuharapkan. Nyi Lempit, inikah tempatmu? Iya, hanya seperti inilah tempat saya. Tentu jauh berbeda dengan tempat Kakang. Karena Kang Panji anak seorang berpangkat, kaya, dan serba ada. Tempatmu bersih, rapi, dan harum.
Sesuai sekali dengan kepribadianmu. Tempatku, kendati besar, mewah dan megah, tapi tak ada keteduhan di sana. Tetapi di sini, kurasakan adanya kedamaian dan kesejukan. Aku suka sekali tempat ini. Terima kasih atas pujian Kakang. Nyi Lempit, aku sengaja ingin mengobrol di dalam, karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Dan sesuatu itu sangat pribadi sifatnya. Orang lain tidak perlu tahu. Apakah sesuatu itu, Kakang Panji? Kau suka syair? Iya. Saya dengar Kakang pandai membuat syair. Saya suka sekali syair. Kau mau mendengarnya? Mau sekali. Syair ini kutulis saat-saat kerinduanku kepadamu begitu mendesak dan menghentak-hentak, sehingga tak ada hari terang bagiku kalau tak jumpa denganmu barang sehari saja. Benarkah itu, Kakang? Nah, dengarlah. Hari gelapku adalah hari di mana aku mencari kepastian yang tiada menentu. Hari gelapku adalah hari di mana aku tak lagi tahu di mana aku, di mana kamu. Hari gelapku adalah hari di mana waktu selalu saja diam membisu. Kucumbu bayangmu, kubelai sukmamu. Hari gelapku adalah hari di mana hati tak mampu lagi untuk bicara. Hari gelapku adalah hari di mana jiwa tanpa kata, kosong dan hampa. Hari gelapku adalah hari di mana bayangmu sangat sulit kucipta. Ku panggil namamu, ku undang sukmamu. Indah sekali, indah dan mengharukan, luar biasa. Terima kasih atas pujianmu. Ternyata bukan sekedar kabar burung bahwa Kang Panji pandai menulis dan membaca syair. Wah, hebat Kakang. Semula saya cuma dengar-dengar saja tentang kehebatan Kakang Panji. Ternyata malam ini saya mendapat kehormatan yang tiada tara untuk mendengarkan syair itu. Nyi Lempit, syair ini bukan cuma untuk kau dengar, tapi juga aku hadiahkan untukmu. Terima kasih. Terima kasih Kakang Panji. Ya, itulah ungkapan jiwa dan perasaanku di saat kita sudah lama tidak bertemu. Jadi syair ini tercipta karena saya? Ya, syair ini tercipta dan aku ciptakan hanya untukmu. Saya merasakan syair itu bernada kesedihan, tapi juga pengharapan. Apa benar begitu? Iya. Kesedihan ketika menemukan diri terkekang di dalam suatu ketidakmengertian. Tetapi di dalam ketidakmengertian dan ketidakpastian itu ada harapan. Dan harapan itu hanya ada padamu. Nyi Lempit, sebenarnya sudah lama aku menyukaimu. Dan pada saat-saat seperti ini, aku harap mimpi-mimpiku menjadi nyata karena kehadiranmu di depanku. Nyi Lempit, Nyi, bantulah aku mewujudkan impianku, Nyi. Kakang Panji, mari bersama-sama mewujudkan mimpimu. Kita terbang tinggi ke langit biru, Nyi, menembus mega-mega, mengejar purnama. Mari Kakang, mari kita bersama-sama. Nyi Lempit atau Nyai Lipat
menyambut uluran dan pelukan tangan Panji Ketawang yang sudah mabuk kepayang. Malam yang dingin menjadi saksi tentang kisah kasih asmara mereka berdua. Dan Panji Ketawang yang sedang mabuk kepayang menjadi semakin mabuk.